Nah, sebelum saya memulai materi pada malam hari ini, saya ingin berpantun nih. Jalan-jalan ke Surabaya. Please welcome Sherly Anavita. Beri aplaus yang meriah dong buat Kak Sherly Anavita. Silakan Kak Sherly. Sebelum masuk ke materi mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada, ini berarti manggilnya apa nih? Dik Mas Joni, adik Mas Joni. Ini adik ini bagian dari nama ya, berarti ya? Iya, nama asli dari lahir, Kak. Wah, mantap. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Berarti saya manggilnya Mas Adik Joni. Iya, boleh dipanggil seperti itu. Begitu ya, benar ya. Terima kasih sebelumnya atas pantunnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di malam yang berbahagia ini. Sherly ingin menyampaikan salam hormat Sherly kepada teman-teman penyelenggara, teman-teman panitia di balik layar semuanya. Meskipun Sherly tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi salam hormat Sherly untuk teman-teman yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa ketemu, untuk bisa sharing. Ini berarti adalah hari terakhir, sudah 5 hari berarti ya, sama-sama belajar. Benar ya? Iya, benar sekali Kak Sherly. Dan ini malam penutup nih. Ini adalah malam penutup 6 hari nih kata Mas Reza. Terima kasih sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa belajar, dan malam ini kita ketemu secara virtual untuk bisa diskusi. Terima kasih kepada semua sponsor, pihak yang terlibat sudah mendukung acara ini, juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas kuota yang teman-teman sisihkan, terima kasih atas tenaga yang sudah diberikan. Saya mohon izin di sini kepada yang besar, kami tak sebutkan gelarnya, kepada yang kecil kami juga izin tak sebut semua namanya. Kepada orang tua kami kiranya yang berhadir di sini tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami di sini tentu dengan ilmunya, senior-senior yang hadir tentu dengan pengalamannya. Tapi yang jelas kita anak muda pasti dengan semangatnya, semangat untuk belajar, semangat untuk saling berbagi, saling mengisi, dan saling berkolaborasi. Semoga meskipun pertemuan kita virtual begini, tapi tidak mengurangi esensi dari apa yang kita pelajari dan kita diskusikan, dan tidak mengurangi dari energi positif yang pengen sama-sama kita tularkan. Ini menarik teman-teman, karena sebetulnya kita kan punya waktu kurang lebih 1,5 jam. Sebetulnya Sherly dikasih kesempatan untuk ngasih pemantik di awal sebelum kita berdiskusi, itu sama sekali bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena wawasan Sherly lebih. Kalaupun pengalaman ada, itu karena Sherly lahir lebih awal aja dari teman-teman. Kalau teman-teman lahirnya lebih awal atau bahkan lahir bareng teman-teman, Sherly yakin teman-teman jauh lebih punya akses untuk bisa menorehkan entah itu prestasi, entah itu pencapaian, bahkan impact. Dan ini sama-sama akan kita diskusikan dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan. Sherly mohon izin di awal dikasih waktu untuk ngasih pemantik ini bukan karena ilmu lebih, sekiranya nanti ada di sini kawan-kawan yang secara pengalaman, secara ilmu itu ternyata ingin ngasih masukan, ngasih saran, termasuk pertanyaan, Sherly akan sangat terbuka untuk diskusi. Ini menarik teman-teman. Izinkan Sherly memulai dari sudut pandang muda, karena Sherly yakin yang hadir di sini adalah mereka yang muda. Sherly boleh tahu nggak ini teman-teman dari daerah mana aja yang hadir di sini? Boleh bantu di chat? Banyaknya dari daerah mana? Wow, atensi yang luar biasa nih Kak Sherly dari berbagai macam sudut kota yang ada di seluruh Indonesia. Ini wah, luar biasa. Mantap. Wah, ada yang dari Sumber juga. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Makassar, Sultra, Makassar, Bandung. Oke, Hujan Mas. Oke, baik. Ada yang dari Sumatera udah, dari Jawa udah, Sulawesi udah. Kalimantan ada nggak? Oke. Halo Kalimantan. Wow. Baik, terima kasih. Salam untuk teman-teman. Berarti teman-teman yang di Sulawesi ini udah jam berapa ini? 1 jam lebih awal ya, Wita kan ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi saya ucapkan.
berkenan untuk hadir di sini meskipun di sana udah jam 9.30 berarti menuju 9.12. Saya izin memulai dari sudut pandang muda karena saya yakin yang hadir di sini adalah mereka yang berjuang muda. Bicara tentang muda, teman-teman, otomatis kita bicara tentang masa depan. Otomatis. Anak muda nggak mungkin bisa nawarin masa lalu, anak muda nggak mungkin bisa nawarin hari ini. Kita harus akui bahwa anak muda kita ini ilmunya sedikit, wawasan kita sempit. Kalaupun ada pengalaman, ya pengalaman kita masih pas-pasan. Sehingga yang kita bisa tawarkan otomatis adalah masa depan. Dan bicara tentang anak muda, ini bukan baru viral 10-15 tahun yang lalu, teman-teman. Bicara tentang anak muda, ini udah trending dari 1400 tahun yang lalu. Dari timur kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Ghat, Rijalul Yaum Imarul Ghat. Dari barat para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak ada topin apa-apa dari sekarang, kita nggak ngebuat persiapan apa-apa dari sekarang. Kira-kira nih, ke depan kita pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kira-kira perubahan yang kayak mana yang kita mau lihat dan pengen menjadi bagian dalam bidang apa pada perubahan itu. Ini menarik, teman-teman. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membela satu value dalam hidupnya, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, kita nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahir di desa atau di kota, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Kita sedang tidak membahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu, teman-teman. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda selama berani mengisi masa-masa ini dengan kerja keras dan kerja cerdas, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Benar nggak? Ini menarik, teman-teman, karena pada akhirnya kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan dalam hal apapun. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kita semua, ini cuma debate, apapun passion, hobi, skill, bidang keilmuan yang kita dalami saat ini, sebetulnya mindset-nya itu cuma dibedain jadi 4 tipe. Pertama adalah tipe-tipe pesimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan Teman-teman, kira-kira nih 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Manusia-manusia pesimis akan menjawab, udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses informasi, mereka dulu aja yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih apalah, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kiranya teman-teman saat ini kuliah, nanti ketika tonggaknya dipindah, alma maternya dilepas, pengen ngelihat diri sendiri udah punya karya kayak gimana. Udahlah Kak Ser, itu mereka aja lah. Mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih apalah, cuma rembukan astor. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan.
Maka manusia-manusia realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Manusia-manusia realistis akan menjawab, ya udahlah Kak Ser, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman yang saat ini kiranya sedang statusnya mahasiswa, kira-kira saat toga nanti dipindah, pengen punya karya kayak gimana, pengen bekerja pada satu perusahaan dulu atau membuka lapangan kerja, kalaupun bekerja dulu kira-kira bekerjanya di mana? Ya udahlah, nanti di mana kita diterima aja lah. Bagaimana nanti takdir berbicara aja. Teman-teman, kira-kira nih 9 tahun ke depan, tepat saat peak session bonus demografi terjadi di Indonesia, 2030. Dan saat kita bicara bonus demografi, kita bicara kita semua yang hadir di sini, teman-teman. Coba cek, umur kita sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud manusia-manusia produktif kala itu 2030 adalah teman-teman yang hadir di sini? Kira-kira pengen gak lihat nanti kondisi anak muda kala itu kayak gimana? Ya, sudahlah. Itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tapi kalau manusia realistis, teman-teman, mereka selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tapi kalau manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu nge-support, selalu ngedukung. Apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? 1 kali hidup, umur kita singkat. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, cita-cita, goal, dan visi dalam hidup kita, nggak ada yang mendengarkan. Tapi kalau manusia yang ketiga, ini naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja 1 pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Maka manusia-manusia optimis ini akan nyaris menjawab dari sudut pandang yang positif. Kira-kira 10-15 tahun ke depan, teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana? Kak sekarang bolehlah kita adalah mahasiswa di jurusan X, di fakultasnya silahkan teman-teman isi sendiri, di Universitas Z, di provinsinya silahkan diisi. Kiranya di sini ada yang siswa, silahkan diisi IPA IPS kelas berapa. Kiranya di sini ada yang sudah bekerja, silahkan diisi. Sekarang melakukan profesi dalam bidang apa. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, Kak Ser, maka kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita, minimal kita udah punya 2 sekolah. Masing-masing sekolah, kita udah ngasih beasiswa pada minimal 10-15 anak di wilayah kita. Apalagi ini tadi dari wilayah yang beda-beda. Ketika ini dilakukan secara bersama-sama, otomatis jadi perubahan yang bareng-bareng, jadi kolektif. Kita pengen ngelihat angka anak-anak umur 5, 6, 7 tahun yang pada akhirnya harus tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah, itu berkurang. Minimal 10% di wilayah kita per tahunnya. Amin. Kak Ser, kayaknya fokus kita bukan di situ deh. Fokus kita adalah pengen jadi entrepreneur. Sekarang kan lagi hype jadi entrepreneur muda. Gak ada masalah, go get it. Sekarang kita adalah mahasiswa. Tapi 10-15 tahun ke depan kita udah punya usaha kita sendiri. Di bawah usaha kita minimal omsetnya 10M per tahun. Amin. Kita udah membuka lapangan kerja minimal untuk 30 anak muda seusia kita. Kita pengen ngelihat angka pengangguran di Indonesia itu berkurang. Gak usah banyak-banyak, 5-7% aja per tahunnya. Amin. Tapi kalau manusia kayak begini teman-teman, ketika 1000 orang mengatakan that's impossible, itu enggak mungkin. Mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, teman-teman. Bukan lagi dinanti. Di tangan manusia-manusia optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi ditunggu. Karena kalau enggak, maka siap-siap kita akan hidup dalam realitas sosial yang itu dibuat oleh orang lain. Tipikal manusia yang keempat ini naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, kita harus akui suka nggak suka, senang nggak senang. Kadang-kadang hidup kita ini sering terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Sebagai siswa nih, ada yang namanya aturan sekolah, betul nggak?
harus hadir jam berapa, ngerjain PR, meskipun sekarang secara online tapi tetap ada aturan sekolah. Bener ya? Bentar lagi teman-teman yang sekiranya saat ini siswa SMA akan naik statusnya jadi mahasiswa. Silakan ditanya ke kakak-kakaknya yang di sini. Ada namanya aturan kampus, ada namanya aturan universitas. Nanti ketika sudah lulus, toga dipindah, alma maternya udah dilepas, mungkin sebagian besar dari kita ada yang bekerja, mungkin ada yang membuka lapangan kerja. Kalau kita bekerja dulu, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Apalagi kita negara hukum. Sebagai makhluk ilahi, apapun agamanya, kita punya aturan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial. Norma sosial di Sumatera Barat beda dengan norma sosial di Jawa. Norma sosial di Jawa beda dengan norma sosial teman-teman di Sulawesi. Benar nggak? Norma sosial kita orang Indonesia beda dengan norma sosial di Eropa. Norma sosial di Eropa beda dengan norma sosial di Timur Tengah. Norma sosial di Timur Tengah beda dengan norma sosial di Jepang. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Justru itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Satu perubahan, dua pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis itu gak ada. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda ini tangga ketiga. Optimis, pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Karena anak muda minimal punya 3 hal dalam dirinya. 1, energinya masih sangat besar, masih sangat membuncah. Dan ini bebas nilai, tinggal mau diarahkan ke hal-hal yang positif atau negatif. Sama-sama bisa membuat hal yang besar, tinggal mau diarahin. Ini mau ke sesuatu yang faedah atau unfaedah, mau yang positif apa negatif. Yang kedua, anak muda, waktunya masih sangat luang, teman-teman. Yang ketiga, anak muda, curiosity, keingintahuannya masih sangat tinggi dalam hal apapun. Dengan 3 modal yang nggak diapa-apain, itu juga udah ada pada diri anak muda, maka tangga yang pantas adalah tangga ketiga, optimis. Pelan-pelan kita naik 1 tingkat lebih tinggi, menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini nih, zona nyaman kita dari 4 tangga tadi, kira-kira ada di tangga yang mana? Bener nggak? Selama ini kira-kira orang-orang di sekitar kita ngebiasain kita untuk berpikir, bertindak, mengambil bagian dalam lingkungan, menemukan solusi, itu kira-kira dari tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Karena zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan teknologi, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Pada akhirnya perkembangan zaman itu harus diikuti, teman-teman. Karena kalau enggak, kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin juga pernah bilang, when people stop changing, they are finishing. Ketika manusia berhenti berubah, dia selesai. Pertanyaannya adalah, apa yang ngebuat kita berbeda? Perubahan apa yang terjadi pada diri kita antara kita yang sekarang dengan kita 3-4 tahun yang lalu? Antara kita yang sekarang, saya termasuk bertanya pada diri saya sendiri, antara kita nih yang sekarang dengan kita 5 tahun ke depan. Mindset-nya kah? Bijaksananya kah? Skill-nya kah? Pertemanannya kah? Wawasannya kah? Pengalamannya kah? What makes us different? Perubahan apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang membuat kita berbeda antara kita yang sekarang dengan kita sebutlah 3 tahun yang lalu, saat teman-teman yang di sini statusnya mahasiswa, berarti saat masih menggunakan rok atau celana abu-abu, saat di sini teman-teman adalah siswa SMA, berarti saat teman-teman masih menggunakan rok atau celana biru dongker. What makes us different? Pastikan ada yang berubah, teman-teman, karena sebetulnya kualitas kita cuma dibedain jadi 4 aja. Pertama adalah mereka dengan standar baik. A good one. Lakukan aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga pertama dalam melakukan hal baik yang ada di hadapan kita, selesaikan semua tanggung jawab kita dengan minimal standar baik, and that's it. Di tangga ini kita nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Wah, sepertinya si A lebih punya privilege dalam satu hal tertentu. Wah, sepertinya si B berasal dari keluarga tertentu, jadi lebih mulus jalannya.
Di tangga pertama nggak usah bandingin diri dengan orang lain, nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti beda. Kita nggak bisa memilih mau lahir di mana, dari keluarga mana, dengan ras seperti apa. Itu semua anugerah, laki-laki atau perempuan, itu adalah pemberian yang maha kuasa. Kita nggak bisa milih, semua itu adalah anugerah, ayo kita syukuri. Tapi mau berakhir di titik seperti apa, itu adalah keputusan dan pilihan sikap. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa dengan semua yang kita miliki sekarang kita bersyukur, dan ayo sama-sama kita selesaikan semua amanah dan tanggung jawab yang ada di depan kita, minimal dengan standar baik. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Di tangga pertama ini akan ngebuat kita malah insecure dengan diri kita sendiri. Lama-lama kita nggak bersyukur, dan akhirnya kita diam di tempat. Nggak, orang udah sampai mana, kita belum sampai mana, masih diam di tempat, benar ya? Lakukan aja standar baik yang bisa kita lakukan. Toh standar dasar manusia adalah baik, teman-teman. Gak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk kebandingin diri dengan bayi-bayi lain. Wah, sepertinya bayi yang di sana enak ya, dia lahirnya di rumah sakit yang lebih bagus misalnya. Wah, sepertinya dia lebih enak ya, berasal dari misalnya sebutlah keluarga yang punya privilege tertentu. Gak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak Bu Tejo, gak ada. Standar dasar manusia itu adalah baik, and that's it. Itu tangga pertama kita. Pertanyaannya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? Kita semua pasti dititipkan potensi oleh Yang Maha Kuasa, teman-teman. Pasti. Tugas kita adalah temukan potensi itu, latih potensi itu menjadi yang lebih baik. Selanjutnya nanti terbaik. Pastikan kita naik satu tingkat lebih tinggi. Be a better one. Jadi yang lebih baik, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kemampuan kita dalam satu hal adalah 7, pastikan 3-4 tahun lagi kita menargetkan diri kita berada di titik 9. Everything should be by design. Segala sesuatu itu harus by design, apalagi perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kalau enggak, siap-siap kita akan ikut dalam desain sosial yang itu sebetulnya diciptakan oleh orang lain. Syukur kalau itu sesuai dengan target kita. Gimana kalau enggak? Maka hidup kita habis untuk menghidupi visi orang lain aja, teman-teman. Ayo kita pastikan bahwa kita mendesain masa depan kita. Karena orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. The most responsible person for our future is us ourselves. Orang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Bukan guru-guru kita, bukan dosen kita, bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Untuk itu ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita bukan manusia yang apa adanya, tapi kita adalah manusia yang mau menjadi lebih baik, terus belajar adalah kunci untuk menjadi lebih baik. Mereka yang sudah merasa cukup, mereka yang sudah merasa puas dengan ilmu dan pengalaman, di dua hal ini ya, ilmu dan pengalaman, maka ya udah, di situ letak berhentinya mereka belajar. Dan bukankah selama nafas masih di kandung badan, maka sejauh itu juga kita masih punya tanggung jawab untuk belajar. Ayo sama-sama kita terus merasa, untuk masalah ilmu dan pengalaman teruslah merendah, teman-teman. Itu yang justru akan membuat kita terus belajar. Jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan, karena bisa jadi sebetulnya dengan kita mencoba keluar dari zona nyaman, kita mencoba kesempatan yang ada di depan, itu justru adalah pintu awal kita untuk bertemu dengan lebih banyak kesempatan. Pertanyaannya adalah, apakah jadi lebih baik aja cukup? Is the better one enough? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita nih, anak muda yang di Indonesia, sekarang hanya dengan satu kali klik, ini bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Kita yang di Indonesia sekarang, hanya dengan satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Kita bisa tahu perkembangan teman-teman di Eropa seumuran kita sekarang seperti apa. Kita bisa tahu perkembangan di selatan dunia, di Australia, di New Zealand, sekarang kayak gimana. Hanya dengan satu kali klik, ruang, waktu, jarak itu nggak ada lagi arti. Kalau di zaman orang tua kita, mereka kesulitan mencari informasi, di zaman kita mabok dengan informasi. Benar nggak? Sampai-sampai kita sekarang sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah, mana hoax, mana fakta, mana yang kira-kira layak untuk kita konsumsi, dan kita berpegang pada itu, informasi itu, mana yang sebetulnya ini kayaknya nggak masuk akal ya.
Kita sampai bias untuk memutuskan dan menentukan informasi mana yang kira-kira valid dan tidak valid. Saking banyaknya informasi yang beredar. Dan ini akan semakin bertambah. Tahun 2021 kita masuk ke industri 5.0, teman-teman. Kunci hidup di industri 5.0 ini hanya tentang 3 hal. 1, konektivitas, 2, kolaborasi, dan yang ketiga ini tentang kecepatan, speed. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan bicara tentang kecepatan, ini bicara tentang anak muda. Dari manapun passion, hobi, skill, kita nggak ada masalah. Teman-teman senang dalam dunia teknik, senang dalam dunia bahasa, senang dalam dunia budaya, kesehatan, pendidikan, nggak ada masalah. Silakan teman-teman pilih sendiri bidang teman-teman adalah di mana. Tapi ayo sama-sama kita pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best version of us. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, ini maju salah, mundur juga salah. Memutuskan sesuatu, memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu sebetulnya nggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil kita berdamai dengan realitas sosial yang ada. Ini ada sedikit data, teman-teman. Tadi kita sempat membahas 2030. International Labour Organization di bawah United Nations, ini sudah memproyeksi. Betul kita mendapat privilege bonus demografi dan itu udah digadang-gadang dari sekarang. Dan kenapa ini penting saya pikir untuk kita diskusikan? Karena bicara bonus demografi ini bicara tentang generasi kita. Cek dari tahun 2020 sampai 2030 fixation-nya bonus demografi. Ini adalah zamannya teman-teman. Kiranya mau membuat perubahan, maka persiapkan dari sekarang. Kiranya ingin melihat ada hal yang teman-teman menjadi bagian dari perubahan itu, ada hal yang bisa kita upayakan menjadi lebih baik, maka pastikan kita bersiap. Bersiap bukan hanya sekedar jadi penonton, tapi jadi pemain. Karena sejarah nggak pernah mencatat penonton. Sejarah hanya mau mencatat pemain, dan bukan pemain rata-rata. Pemain di atas rata-rata. Dan hasil pertandingan nggak pernah berubah ketika kita hanya sekedar jadi penonton, teman-teman. Hasil pertandingan itu hanya bisa diubah ketika kita menjadi pemain. Sesuai dengan bidang kita. Teman-teman senang dalam bidang apa? Passion dan bidang teman-teman sekarang dalam bidang apa? Go get it. Tapi pastikan teman-teman adalah ahli dalam bidang teman-teman. Bukan mediocre. Masih sangat bisa dipersiapkan 9 tahun dari sekarang, teman-teman. Kita sedikit lihat, sekarang ahlinya ada 13,4 juta nih di Indonesia. Ada persentasenya. Persentase Indonesia sekarang ada di 10,7%. Kita jangan terjebak dengan angka 13,4 juta. Karena jumlah penduduk Indonesia itu jauh lebih dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, teman-teman. Bandingkan aja dengan Singapura. Yang saat ini tenaga ahlinya 1,9, sedangkan non-ahlinya 1,5. Jangan-jangan nih, kita perguruan lulusan nanti teman-teman yang kiranya dapat kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, lanjut lagi, jangan-jangan kita hanya dipersiapkan jadi robot-robot industrialisasi. Ayo sama-sama kita ubah mindset-nya, ayo kita jadi ahli di bidang kita. Sehingga ke depan saat kita bicara bonus demografi, ibaratnya ombak, maka kita yang memainkan ombak, bukan kita yang dimainkan ombak. Kita bukan hanya sekedar jadi pasar, tapi kita adalah pemain di pasar kita sendiri. Ayo sama-sama kita menjadi the best version of us, versi terbaiknya kita. Jadi ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita bahkan nggak tahu sebetulnya potensi kita ada di mana. Kita akan ngebahas bagian ini teman-teman. Tapi yang paling penting adalah setelah kita tahu kiranya kelebihan kita di mana, potensi kita di mana, jangan buang waktu lagi. Pastikan kita terus memaksimalkan diri sampai di titik the best version of us. Jadi yang ahli di bidangnya. Ini penting untuk kita sama-sama highlight, menjadi best version of us, bukan best version of others, karena menjadi versi terbaiknya orang, ini hanya berupaya memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita. Wah, seperti yang bagus itu adalah yang seperti si X, terus kita berupaya untuk menjadi seperti si X. Tahan dulu teman-teman. Menjadi versi terbaiknya X, itu belum tentu adalah versi terbaiknya kita. Gak mungkin kita mengukur kemampuan ikan, itu dari cara dia memanjat, gak mungkin. Gak mungkin kita mengukur kemampuan seorang pilot, itu dari cara dia mengemudi kereta api, gak mungkin. Ukurlah kemampuan ikan dari kecepatan dia berenang, ukurlah kemampuan seorang pilot dari cara dia mengemudikan pesawat, bukan kereta api.
Dengan kata lain, segera fokus pada bidang, segera fokus pada keilmuan teman-teman, dan pastikan kita bukan jadi manusia-manusia mediocre, tapi langsung aiming the highest, aiming the biggest. Kalian gantungin cita-cita, nggak usah nanggung-nanggung, yang tinggi aja sekalian. Dengan catatan kita berani mengeksekusi step by step-nya. Kalau bercita-cita aja kita udah ragu, udah takut, ini kalau jatuh ya udah langsung ke bumi, teman-teman. Aiming the highest. Gantungan cita-cita nggak usah takut-takut, langsung aja yang tinggi. Jadi kalau jatuh masih di antara bebintangan. Pertanyaannya adalah, is the best one enough? Apakah jadi terbaik aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, Sarli ingin mengingatkan diri Sarli sendiri, sekaligus mengajak kita semua yang hadir di sini untuk ayo naik satu tingkat lebih tinggi lagi. Be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, teman-teman, karena nggak ada manusia yang nggak punya salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya hilaf. Namanya juga manusia, bener ya? Sempurna di bidangnya adalah dia yang terbaik di bidangnya tadi. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan di sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Dia yang terbaik di bidangnya tadi, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Ini akan lekang dimakan oleh waktu. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia kayak begini. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, teman-teman. Ini satu hal yang positif. Ini satu hal yang bagus melengkapi portfolio kita. Menang A, menang B, juara A, juara B. Ini satu hal yang bagus. Tapi pada akhirnya pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, ini adalah ketika kehadirannya, ini bisa dirasakan impact-nya oleh orang-orang sekitar kita. Ayo sama-sama kita keluar dari zona-zona eksklusivitas. Jangan mau jadi generasi eksklusif. Hanya berpikir tentang diri sendiri, saya ke depan gimana, sekiranya nanti udah selesai, kiranya di kuliah, selesai kuliah, nanti kira-kira berapa yang akan masuk ke rekening saya per bulannya, tambah nanti dewasa, kira-kira kekayaan saya seberapa, tambah tua, kira-kira kekuasaan saya seberapa, saya terus nggak akan selesai-selesai. Kalau ada dua hal yang menjadi musuh utama manusia untuk sampai ke titik paling tinggi tadi, excellent. Satu, ego dalam dirinya. Kedua, greedy, tamak, rakus, yang itu juga dari dalam dirinya. Dengan kata lain, kalau ada pertanyaan apa dan siapa sebetulnya musuh utama kita untuk sampai di titik paling tinggi tadi, jawabannya adalah diri kita sendiri. Ayo sama-sama kita pastikan bahwa kita adalah anak muda yang bisa masuk dalam akselerasi 5.0 di tahun ini dengan mengubah kata saya menjadi kata kita. Dan saat mengubah kata saya menjadi kata kita, otomatis Gak ada alasan kita gak ambil bagian, teman-teman. Karena kata kita mengharuskan kita semua terlibat. Ini bukan tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Dan ini menarik, saat kata saya diubah jadi kata kita, otomatis semua pertanyaannya berubah. Kalau tadi kita bicara bonus demografi, gimana kita anak muda 9 tahun ke depan? Ibarat ombak, kira-kira kita yang dimainin atau yang memainkan ombak? Kita sekedar jadi pasar atau kita yang memainkan pasar? Kita sekedar jadi objek atau subjek di negeri kita sendiri? Kira-kira kita penonton atau pemain nanti atas privilege bonus demografi itu? Gimana kita 24 tahun ke depan? 100 tahun Indonesia merdeka. 2045 semua orang menggadang-gadang generasi emas, itu udah dari sekarang. Bicara generasi emas, ini bicara tentang teman-teman. Coba cek, umur teman-teman sekarang ditambah 24 tahun. Bukankah yang dimaksud generasi emas kala itu adalah teman-teman yang akan duduk di kursi-kursi yang satu tanda tangan teman-teman, itu akan banyak mengubah apapun, kebijakan, apapun, sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing, yang akan lanjut dan duduk di kursi-kursi yang akan banyak mengambil keputusan 24 tahun ke depan, itu adalah teman-teman. 1 abad Indonesia merdeka, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Pertanyaannya adalah, di mana posisi Indonesia? Di mana posisi bangsa? Di mana posisi negara? Di mana posisi anak mudanya kala itu? Apa kita masih jadi tua di negeri kita sendiri? Saat pertanyaan-pertanyaan besar ini coba untuk kita tanya, teman-teman, maka ini menarik.
pertanyaan kuncinya sekarang justru adalah, terus kita bisa mulai dari mana Kak Ser? Namanya kita juga anak muda, ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman juga kita masih bisa dibilang pas-pasan. Terus kita bisa mulai dari mana? Ini menarik teman-teman, karena ada orang bijak yang pernah bilang kayak begini, gak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil dan partikel terkecil perubahan. Ini ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Tadi kita sempat membahas 1 dari 3 kunci hidup di industri 5.0 ini adalah kecepatan. Teman-teman, yang ngebedain kualitas kita nih, yang hadir di sini, ada 73 pasang mata. Saya tidak tahu berapa yang di YouTube. Yang ngebedain kualitas kita ini bukan hardware-nya. Yang ngebedain kualitas kita ini software-nya. Yang ngebedain kita anak muda Indonesia dengan mereka anak muda di Eropa, ini bukan hardware-nya. Yang ngebedain kualitas kita adalah software-nya, mindset apa yang kita install. Kalau hardware, pertama kita nggak bisa milih mau lahir dengan tinggi badan yang kayak gimana, warna kulit kayak gimana, benar nggak? Dan untuk masalah kapasitas, ini udah dijamin oleh Tuhan, bahwa manusia itu mendapat yang paling baik bentuknya. Pertanyaannya adalah, dengan yang bentuk paling baik ini, kira-kira kita hardware-nya udah paling baik, kira-kira software-nya yang kita install adalah software kelas menengah atau yang atas aja sekalian. Kualitas software, mindset yang kita pakai adalah mindset pemenang, the winner, atau the loser, para pecundang. Ini menarik teman-teman, karena ketika kita bicara berubah secara cepat, maka otomatis yang harus diubah secara cepat adalah mindset-nya. Ayo sama-sama kita segera menaklukkan apa yang kita takutkan dengan cepat. Kuncinya adalah dengan cepat. Kira-kira yang kita takutin apa teman-teman sebagai anak muda? Bob Sadino nih bilang dalam bukunya, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya, karena saat membaca ini, saya juga ngecek ke diri saya sendiri. Ini benar nggak sih? Kita sama-sama cek. Bob Sadino bilang ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Pertama, anak muda takut gagal. Mau berbuat sesuatu, aduh nanti kalau gagal gimana? Belum apa-apa, kita udah berpikir gagalnya duluan. Belum mulai udah berpikir bahwa aduh nanti kalau gagal gimana? Yang kedua, anak muda takut dengan apa kata orang. Mau buat satu inisiatif tertentu, aduh nanti apa kata orang. Kita mau update status nih, aduh nanti apa kata si dia. Teman-teman mau meninggalkan satu bad habit, mau membiasakan satu good habit, aduh nanti apa kata orang ya. Selalu berpikir tentang bagaimana lingkungan menilai kita. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Keempat, anak muda takut dengan penerimaan lingkungan. Teman-teman cek, ayo kita flashback ke beberapa tahun lalu. Saat lulus SD naik SMP, salah satu yang kita khawatirkan kira-kira apa? Nanti kawan-kawan di sana gimana ya? Kita bakal diterima nggak ya di lingkungan? Anak SMP naik statusnya jadi teman-teman di SMA, sama, benar nggak? Kecuali berada di satu yayasan ya. SMA masuk kuliah, apalagi nanti kuliahnya beda provinsi, teman-teman merantau, akan berpikir, aduh nanti lingkungan di sana gimana ya? Teman-temannya gimana ya? Anak muda khawatir dengan penerimaan lingkungan. Yang terakhir, kelima, anak muda nggak suka dikritik, teman-teman. Anak muda lebih suka diapresiasi. Karena egonya masih tinggi, lebih senang untuk dipuji daripada dikritik. Padahal sebetulnya dengan dikritik, kita jadi tahu apa yang salah dan masih bisa mengimprove apa yang menjadi blind spot kita. Selama kritiknya membangun ya. Kalau nggak membangun ya udah nggak usah didengar. Selama kritiknya membangun, ini justru bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Terlalu banyak dipuji, nggak ada kritik, ini nggak sehat buat kita. Kita jadi nggak tahu di mana kesalahan dan nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Terlalu banyak kritik, nggak ada apresiasi juga nggak baik. Kita jadi nggak tahu apa hal yang sudah baik yang kita lakukan dan harus diteruskan. Kritik dan apresiasi ini harus balance, harus seimbang. Dilalahnya, anak muda lebih suka diapresiasi daripada dikritik. Dari 5 hal tadi, kira-kira cocok nggak dengan kita? Nyaris cocok ya, kalaupun nggak cocok semua nggak apa-apa. Setengahnya aja, setidaknya. Setidaknya di Serly cocok setengahnya. Dan kalau memang nomor satunya adalah kegagalan teman-teman, ayo kita ubah mindset kita, software-nya diubah. Habiskan semua jatah gagal kita justru sekarang saat muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses. Semua jatah gagal mayoritas udah kita habisin saat muda. Toh orang sukses nggak dinilai dari berapa banyak jumlah gagal. Orang sukses itu dinilai dari pilihan sikapnya saat gagal teman-teman.
memutuskan menyerah atau bangkit. Kalau dia menyerah ya dia selesai, kalau dia bangkit masih ada kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi kira-kira Kak Ser, kita takut bicara di depan umum. Besok segera cari mentornya, pelajari kira-kira skill teknisnya apa aja, mulai pelajari. Mulai eksekusi. Setiap di sekolah, di organisasi ada kegiatan kayak begini, lekatkan diri dengan amanah dan tanggung jawab. Jadi MC, jadi moderator, mulai cicil dari sekarang. Kak Ser, kita mau jadi entrepreneur tapi belum paham digital marketing. Besok cari kelasnya, temukan gurunya, mulai pelajari. Kak Ser, kita takut berenang. Besok cari kolam renangnya, bukan untuk tenggelam, cari gurunya di situ, mulai pelajari. Apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Bukan malah dijauhi, makin kita jauhi, gapnya makin besar, dan gak akan pernah selesai. Secara resiko betul lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas, siap-siap, dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara kedua, berubah tapi pelan-pelan, evolusi. Pelan, sabar, butuh proses. Dan hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, persistence. Atau bahasa Indonesia konsistensi. Saya mohon izin, kalau dalam agama Islam disebut dengan istiqomah. Teman-teman memutuskan berubah, itu gampang. Yang sulit apanya? Istiqomah yang sulit. Konsistennya yang sulit, benar. Mengkonsistenkan sesuatu yang udah kita putuskan, itu agak sulit, teman-teman. Dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin hal yang sama. Kecerdasan paling tinggi pada manusia namanya adversity quotient. Kecerdasan daya tahan, daya juang. Ini posisinya adversity quotient, AQ, ini di atas IQ, di atas AQ, di atas SQ. Adversity quotient adalah kecerdasan daya tahan kita memperjuangkan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini Shirley sangat senang dengan satu quotation dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris. Setidaknya ini berhasil mengubah pola pikir Shirley tentang mengubah dan dirubah dalam proses waktu yang lama. Kata Margaret Thatcher begini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, didiskusikan secara online, semua orang ngomongin, alhasil dia jadi viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita diskusikan, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action. Jangan heran kalau prank itu menjadi sesuatu yang sekarang menjadi sesuatu yang biasa, karena itu yang kita diskusikan, itu yang kita tonton, itu yang kita lihat, itu yang kita dengar. Alhasil ketika semua orang menonton, melihat, membicarakan itu, kita ngelakuin itu udah biasa, benar nggak? Perhatikan apa yang kita lakukan, teman-teman, karena kalau itu diulang-ulang terus, itu jadi kebiasaan. Perhatikan habit kita, kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, ini udah ketahuan. Ini manusia realistis, dan bukan dia yang akan ngebentuk lingkungan, dia yang akan dibentuk oleh lingkungan. Silakan dipilih. Kalau memang awal mulanya justru dari sini, dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah, kira-kira mindset kita anak muda selama ini diisi, di feeding, dikasih nutrisi, kira-kira dengan makanan yang kayak gimana?
We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Cara paling mudah untuk ngecek karakter kita gimana? Cek karakter 5 orang terdekat kita. Coba cek nih, 5 orang terdekat teman-teman siapa, cek karakternya gimana. Kita bergaul dengan 5 orang penggibah, kita lah penggibah ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang koruptor, kita lah koruptor ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kita lah orang ke-6 yang punya mindset entrepreneur. Kita bergaul dengan 5 orang berintegritas, maka kita lah berintegritas ke-6. Silahkan cek 5 orang terdekat teman-teman, maka kurang lebihnya kayak begitulah karakter kita. Sekiranya kita pengen ngubah itu, maka ubah apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusinya, ini harus dirubah. Awalnya memang berat, tapi pada akhirnya di awal akan banyak orang yang optimis, yang akan sampai ke garis finish, hanya mereka yang konsisten. Pastikan kita adalah manusia-manusia yang optimis dan konsisten. Dan supaya kita punya waktu diskusi agak luang, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa ayo sama-sama kita pastikan bahwa di tengah masa pandemi kayak begini, kita adalah manusia-manusia yang produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Dan ada perbedaan besar antara manusia yang produktif dan manusia yang sibuk, teman-teman. Manusia yang produktif adalah dia yang dari awal ngerjain segala sesuatu itu udah jelas targetnya apa, goalnya apa, dan fokus mengejar itu. Sedangkan manusia yang sibuk, hari ini trendingnya A, kita ikut. Besok viralnya B, kita juga ikut. Semuanya dilakuin. Lusa kawan yang ngajak C, kita juga ikut. Sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat berkegiatan, tapi tunggu. 2, 3, 4 tahun kemudian, ini jelas hasilnya akan beda, pencapaiannya akan beda, impact-nya juga akan beda. Dan menjadi manusia produktif, they always start from the end. Mereka selalu mulainya dari akhir. Mereka selalu nanya dulu nih, kira-kira nih hasil akhirnya apa sebetulnya yang dikejar. What's the goal, what's the target. Dan dalam kesempatan baik ini saya ingin menyampaikan jangan ulangi lagi kesalahan Shirley. Shirley dulu adalah manusia yang sibuk di tahun pertama kuliah. Saat pertama merantau, Shirley adalah manusia yang sibuk, bisa ikut organisasi kurang lebih 4 internal kampus, 1 eksternal kampus. Teman-teman bayangin, kurang lebih ya kegiatannya adalah kuliah, rapat, ya begitu aja terus. Sampai akhirnya ada satu mentor yang mengingatkan, Sher, tahan dulu Sher. Yang kamu lakukan itu adalah sibuk, bukan produktif. Awalnya nggak terima, namanya anak muda, nggak suka dikritik. Nggak terima, enggak, yang saya lakukannya adalah produktif. Kemudian si mentor menantang. Sher, coba kamu jawab dulu 4 pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab, then the rest will be productivity. Sisanya adalah produktivitas. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, tahan dulu. Ini jangan-jangan kamu manusia yang sibuk. Ternyata kala itu Sally nggak bisa jawab. Dilalahnya Sally nggak bisa jawab dan Sally harus akui. Sally adalah manusia sibuk. Nah, dalam kesempatan kali ini Sally ingin sampaikan teman-teman, kalau memang kita bisa mempercepat dan mengakselerasi menjadi manusia produktif, kenapa harus nunggu dulu sampai kuliah di semester berapa baru sadar bahwa kita adalah manusia sibuk? Jangan ulangi kesalahan Shirley. Dan ketika teman-teman udah bisa menjawab pertanyaan ini, Shirley cung 2 jempol, 2 thumbs, go get it, lanjutin. Tandanya teman-teman udah jadi manusia produktif. Tapi kalau belum, ini adalah waktu yang paling tepat untuk segera refleksi dan mulai menjawab dulu 4 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama teman-teman adalah, siapa kita di masa depan? Kita ini siapa di masa depan? Targetnya apa? Goalnya apa? Cita-citanya apa? Dan yang namanya masa depan, 5 menit lagi juga masa depan. Bener nggak? Besok juga masa depan. Minggu depan juga masa depan. Tahun depan juga masa depan. 4-5 tahun ke depan juga masa depan. Silakan teman-teman yang tentukan. Tapi minimal menjawab pertanyaan siapa kita di masa depan, ini dengan smart goal setting. Tentukan dulu goalnya apa. S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable. Kita sedikit bahas secara umum ya, supaya kita lebih cepat untuk diskusi. It should be specific, harus spesifik dan harus terukur. Di masa depan, kita adalah orang yang bermanfaat. Pertanyaan bermanfaat dalam bidang apa, dan bagaimana mengukur kebermanfaatan kita. Dan masa depannya itu berapa tahun dari sekarang. Di masa depan kita adalah seorang
Entrepreneur sukses. Pertanyaannya adalah entrepreneur dalam bidang apa? Bagaimana mengukur kesuksesan kita dalam dunia entrepreneur? Apakah dari jumlah karyawannya kah? Apakah dari jumlah omset tahunannya kah? Apakah dari jumlah sedekah kita kah? Dari jumlah yang kita berikan ke orang lain kah? Silakan. Dari jumlah cabang usaha kita kah? Pasti beda-beda. Harus terukur teman-teman. Karena kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, sulit bagi kita untuk bisa mengimprove. Unachievable. Pastikan dengan resources yang kita punya, kita udah mulai memprediksi dan memproyeksikan kira-kira ini bakal achievable nggak ya? R-nya realistik, bukan menjadi manusia yang realistis, tapi lihat lingkungan sekitar, baca lingkungan sekitar. Dengan kondisi kayak begini, strategi apa yang paling tepat untuk kita gunakan? T-nya timely, kasih batasan waktu. Bedanya seorang yang bermimpi dan bercita-cita adalah, salah satunya adalah batasan waktu. Orang bermimpi nggak ada batasan waktu, teman-teman. Setelah ini bisa kita jawab, segera temukan motivasinya. Karena motivasi ini adalah bagian paling penting. Dan yang namanya motivasi, ini selalu mulai dari diri sendiri. Kalau dari luar namanya pemantik. If we gather, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors all over the world, all the best motivators all over the world, kita ngumpulin nih mentor-mentor terbaik, motivator-motivator terbaik, kita kumpulin buku-buku self-development dan improvement terbaik. Kita baca, misalnya kalau sekarang nih menurut timeshighereducation.com, ada 11, ini di screenshot aja, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Menurut timeshighereducation.com ada 11 skill yang sekarang sangat dibutuhkan oleh para graduates, oleh para, kita sebut sebagai anak muda lulusan perguruan tinggi. Ini adalah 11 skill yang sangat dibutuhkan, tapi ternyata dilalahnya satisfaction-nya rendah. Dan 11 skill ini bukan teori, ini adalah action. Ini nggak ada di kelas. Ini harus dengan kita mengaktifkan diri di organisasi. Ini didapat dengan kita langsung merasakan langsung. Yang namanya komunikasi teorinya ada, tapi mau ngecek seseorang cara berkomunikasinya otomatis adalah cek cara dia menyampaikan sesuatu, benar nggak? Efektif nggak? Berhasil menggerakkan nggak? Atau menginfluence nggak? Yang namanya problem solving dan critical thinking, ini kasih kasus, kasih masalah, dia bisa nyelesain nggak secara terstruktur. Beradaptasi, lempar orang itu pada satu wilayah yang di luar dari zona nyamannya. Kira-kira seberapa cepat dia mampu beradaptasi. Dan seterusnya sampai leadership. Ini semua adalah tentang action oriented, bukan teori minded. Ini adalah 11 skill dan pada akhirnya teman-teman, kita ngumpulin nih buku-buku self-improvement dan self-development tentang 11 skill ini, terus kita baca. Tapi motivasinya nggak muncul dari diri kita, udah ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Motivasi besar, fire in the belly, itu selalu muncul dari diri sendiri. Dan hanya ada tiga alasan kenapa seseorang punya motivasi besar dalam diri. Satu, rasa sakit yang dia miliki. Alasannya bisa apapun, karena kita punya pengalaman masa lalu yang beda-beda. Satu, ketika seorang udah sakit hatinya, ini hati-hati. Bisa muncul motivasi besar untuk mengubah sesuatu. Bisa jadi mengubah dirinya sendiri, bisa jadi mengubah orang-orang sekitarnya, atau bahkan lebih besar lagi. Yang kedua, ketika dia ngelihat harapan di depan. Dan yang ketiga, ketika rasa yakinnya udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Segera temukan minimal 1 dari 3 hal ini dalam diri teman-teman, dan segera mulai produktivitas teman-teman. Temukan dulu goalnya apa, motivasinya apa, dan setelah itu temukan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, kita ini siapa teman-teman? Kita berdiri di mana nih sekarang? Banyak orang punya goal besar, cita-cita tinggi, target jauh, tapi lupa bertanya, sekarang kita mulainya dari mana? Kita sama-sama mau ke Eropa nih, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Amerika. Pertanyaannya kira-kira rute yang diambil bakal sama nggak? Jelas, beda. Kita sama-sama mau ke mana? Jepang misalnya. Yang satu berangkat dari Afrika, yang satu berangkat dari Australia. Pertanyaannya kira-kira pathway yang bakal diambil bakal sama nggak? Jelas berbeda. Segera cek sekarang kita berada di posisi mana. Apa setelah kita tahu goals, value-nya apa? Segera cek. Kita startnya dari mana? Dengan bertanya siapa kita sekarang. Menjawab pertanyaan siapa kita sekarang minimal dengan analisa SWOT. SWOT.
Strength, weakness, opportunity, threat. Apa kelebihan yang kita punya? Apa kekurangan yang kita punya? Apa kira-kira opportunity yang masih bisa kita eksekusi? Dan apa ancamannya? Tahu kelebihan kita bukan untuk sombong, tahu kelebihan kita justru untuk mengimprove apa yang masih bisa kita improve. Sampai ke titik the best version tadi. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, tapi dua pilihannya. Kita mencari kawan kolaborasi untuk menambal sulam, atau kita mengimprove apa yang masih bisa kiranya. Ini kayaknya skill teknis yang masih bisa dipelajari. Kita segera pelajari. Semakin cepat kita tahu kekurangan, semakin cepat kita pelajari itu, semakin cepat pada akhirnya kita paham polanya kayak gimana. Karena yang namanya skill teknis itu nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Semua skill teknis, kuncinya adalah practice makes us perfect. Semua skill teknis. Silahkan sebutkan skill teknis apa yang nggak bisa dipelajari. Fotografi, public speaking, kepenulisan, apa misalnya. Semuanya bisa dipelajari, teman-teman. Tinggal kita sudah berkeputusan dan berkemauan dan konsisten apa enggak dalam dunia itu. Setelah nomor 2 selesai, masuk ke pertanyaan nomor 3. How? Bagaimana? Untuk menuju 5 tahun ke depan sebagai seorang penulis international bestseller, kita cek skill set apa aja yang dibutuhkan. Setelah kita tahu, mulai cicil dari sekarang. Target 5 tahun tadi, mulai cicil target tahunan. Dari 5 tahun, pecah itu jadi target tahunan. Target tahunan dari jadi target bulanan, bulanan mingguan, mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, itu namanya produk. Bukan sibuk. Kak, kita pengen nanti lanjut ke pendidikan tinggi di jenjang selanjutnya itu di Eropa dan beasiswa. Nggak ada masalah, cek di Eropa itu pakai bahasa apa, kejar standar nasionalnya dari sekarang, entah itu IELTS, silakan. Berapa minimal? 7,5, 7, 6,5, kejar itu dari sekarang. Kak, kita ke Amerika, silakan. Ke Amerika berarti pakai TOEFL bukan IELTS, silakan kejar dari sekarang. Kak, kita ke Timur Tengah, silakan kejar. Kak, kita ke Jepang. Orang yang udah tahu targetnya apa, segera membedah syarat untuk ada di sana, kira-kira skill setnya apa aja, mau menggunakan kendaraan apa, misalnya nih, Kak, kita mau lanjut kuliah ke luar negeri karena tadi sempat dibahas oleh moderator, silakan cek, maunya pakai uang orang tua apa beasiswa. Kalau beasiswa cek dari sekarang, kira-kira syarat untuk dapat beasiswa itu apa? Kak, minimal nilainya harus sekian, segera jaga nilai teman-teman. Kak, minimal organisasi harus di tingkat nasional. Cek sekarang komunitas apa yang terbuka untuk teman-teman ikuti sesuai dengan passion teman. Kak, minimal udah punya karya yang masuk dalam satu jurnal. Kejar itu dari sekarang. Mereka yang duluan bersiap. Mereka duluan yang dapat kesempatan, teman-teman. Dan pada akhirnya, ini adalah tentang seberapa besar persiapan kita. Karena bicara tentang masa depan, Malcolm X tadi udah pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya dari sekarang. Setelah ini selesai, jawab pertanyaan yang keempat. Dan menurut saya pertanyaan keempat ini justru adalah pamungkasnya. Kira-kira nih, kita pengen ngasih apa untuk generasi selanjutnya? Karena setiap orang ada masanya, teman-teman. Setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk hanya sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar di Indonesia, Buya Hamka, karena ini mengutip perkataan dari orang, jadi saya izin tak mengubah kiranya ada yang kurang berkenan. Kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bermain, makan, bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, logika berpikir, dan dikasih ini, hati untuk berempati. Ayo sama-sama kita kolaborasikan keduanya, dan siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar, ini sama-sama bisa kita buat. Toh Hasan Al-Banna juga pernah bilang, gak ada perubahan besar di dunia ini bisa terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Dan anak muda itu sekarang masanya adalah masa teman-teman. Pastikan masa ini sama-sama kita isi dengan produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk. Dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk refleksi ke diri sendiri. Jangan-jangan selama ini kita adalah manusia yang sibuk, bukan manusia produktif. What's the goal? Apa sebetulnya goal kita? Apa yang kita perjuangkan? Apa motivasinya? Kenapa kita mau ada di titik itu? Siapa kita sekarang? Bagaimana untuk sampai ke titik itu? Dan pada akhirnya apa yang mau kita tinggalkan ke generasi selanjutnya? Pada akhirnya nggak ada cita-cita terlalu tinggi, teman-teman. Yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi terlalu besar tuh nggak ada. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka pelan-pelan target, visi, goal, dan cita itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kesiapan kita.
Kalau ada orang yang paling berhak untuk menyesal di dunia ini adalah orang yang punya kesempatan tapi tidak memaksimalkannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena waktu nggak bisa berulang. Saya pikir demikian. Sebagai pemantik, mohon maaf kalau jangan teman-teman. Semoga di waktu yang tersisa kita masih bisa diskusi. Saya serahkan dulu kepada Mas Dik Joni untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih. Sangat luar biasa materi kita pada malam hari ini. Beri aplaus yang banyak dong. Guys. Biar terdengar ya semuanya. Bahwasannya luar biasa banget. Pemantik kita luar biasa. Tak terasa 1 jam sudah Kak Sherly menemani kita pada malam hari ini. Tentunya materi-materi yang sangat luar biasa sudah kalian dengarkan. Dan tentunya kalian bisa menyimpulkan sendiri apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang ini. Kak Sherly sendiri juga sudah mengasih tahu tadi berbagai macam problematika yang harus kita hadapi di era sekarang ini. Dan tentunya buat kalian semuanya, para audiens yang ada di Zoom meeting ini, mungkin kalau ingin bertanya nih, ingin berdiskusi mengenai apapun itu, silahkan kalian bisa menuliskan di kolom chat atau ingin berdiskusi langsung dengan Kak Sherly. Bisa raise hand. Miminnya boleh nggak? Miminnya boleh nggak? Kita utamain dari peserta terlebih dahulu. Ini ada Tria Agustini. Halo, Tria Agustini. Halo, Tria Agustini, mungkin bisa turn on your camera. Halo, Kak. Aduh, gelap. Oh, dia bukan mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, ya udah kita berikan kesempatan semuanya layak untuk kita bisa berdiskusi di sini. Bukan seperti itu, Kak Sherly, bahwasanya kita di sini kan muda, berjiwa muda, jadi semuanya berhak untuk berdiskusi bersama Kak Sherly. Ya sudah, turn on your camera. Boleh Tria, langsung. halo. Halo. Oke, silakan ingin menyampaikan apa? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tri Agustini dari SMA Negeri 1 Ujanmas Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang Kak Sherly bilang tadi, ada 5 hal yang ditakuti anak muda. Yang pertama adalah gagal. Nah, di sini Kak Sherly sendiri pernah nggak sih mengalami kegagalan yang mungkin luar biasa saat kakak sudah belajar semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya kakak gagal? Jika pernah, tolong dong Kak ceritain, mungkin kami nantinya termotivasi dengan cerita tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Tri Agustini. Ini kita tampung terlebih dahulu. Apa kita ada pertanyaan lagi, Kak Sherly? Boleh ditampung dulu 3 kali ya? Oke, siap. Baik, terima kasih. Ini tadi juga ada, luar biasa, ada Mas Aswan. Halo, Mas Aswan. Halo, Kak. Oke, silahkan ingin menyampaikan apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Kak Sherly. Sebelumnya perkenalkan, saya Aswan dari Universitas Tidar, Magelang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara merubah mindset anak muda, khususnya kami yang mahasiswa baru, yang notabene tidak mau dikritik. Bagaimana cara merubah mindset anak muda yang tidak mau dikritik? Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Cara merubah mindset anak muda. Wow, luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat unik. Dan untuk selanjutnya, ini ada Ukasyah Abdullah. Halo, silahkan. Ya. Untuk turn on your camera. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukasyah Abdullah. Saya berasal dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Saya ingin menanyakan kepada Kak Sherly. Tadi saya sempat mendengar ada 4 pertanyaan yang ditanyakan kepada Kak Sherly mengenai mentor tadi yang membuat Kak Sherly itu merubah mindset. Mindsetnya seperti apa, yang tadinya dari sibuk menjadi produktif. Tadi belum dijelaskan 4 pertanyaan yang ditanyakan yang Kak Sherly nggak bisa jawab. Itu 4 pertanyaannya, 4 pertanyaan apa saja itu ya. Siapa tahu saya bisa jawab atau saya bisa sharing-sharing ke teman-teman untuk mengecek
apakah teman-teman ini dalam kondisi sibuk atau kondisi produktif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ukaisyah Abdullah. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara lengkap nih oleh Kak Sherly Anavita. Tapi mungkin tadi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi ya Kak Sherly ya. Oke, itu tadi sudah ada 3 pertanyaan Kak Sherly, ada dari Tri Agustini, Aswan, dan Ukaisyah Abdullah. Dan sudah ditangkap semuanya ya Kak Sherly ya? Oke, baik. Terima kasih. Waktu dan tempat untuk menjawab saya persilahkan. Oke. Ini menarik sebetulnya pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada 3 penanya barusan. Saya ini nyatat nih dari Mbak Tria, dari Mas Aswan, dan dari Mas Ukaisyah. Pertama dari Mbak Tria, ini menarik karena kalau kembali ke Sherly, otomatis Sherly ingin meng-highlight bahwa nggak ada manusia yang nggak gagal, teman-teman. Pasti manusia itu ada gagalnya, pasti. Ketika manusia itu nggak pernah gagal, ya dipertanyakan, jangan-jangan dia nggak pernah memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya, makanya nggak pernah gagal. Jangan-jangan terus berada pada zona nyamannya, makanya nggak pernah gagal. Setiap manusia pasti gagal, sama Sherly juga pernah gagal. Tapi kalau ditanya gagal paling besar atau problem paling besar, maka saya ingin kasih gambaran begini teman-teman. Ketika gagal itu sudah dilewati atau masalah itu sudah kita lewati dan sudah kita selesaikan, maka itu nggak kita anggap sebagai permasalahan yang besar lagi, nggak kita anggap sebagai kegagalan yang besar lagi. Benar nggak logikanya? Teman-teman nih, menganggap seolah-olah misalnya nih, teman-teman saya nggak tahu nih, karena yang nanya Mbak Tria ini kan tadi katanya SMA ya, benar ya kalau nggak salah Sherly tadi. Menurut kita saat SMA masuk ke perguruan tinggi itu, dan ketika gagal di perguruan tinggi yang kita pengen banget ada di perguruan tinggi itu adalah sesuatu yang besar. Itu bagi kita adalah kegagalan yang besar gitu misalnya ya. Tapi ketika itu udah terlewat, kita naik 1 step lebih tinggi, secara bijak juga lebih, secara ngelihat mindset kita juga lebih, secara pertemanan juga lebih. Alhasil kita ngelihat yang tadi jadi biasa aja sih sebetulnya, benar nggak? Masalah yang tadinya kita lihat kok besar banget, setelah selesai kok gagalnya gede banget ya. Tapi setelah selesai kita lewati dan kita masuk pada masalah selanjutnya yang lebih besar lagi, ini ngerasa bahwa di 2-3 tahun yang lalu ternyata masalah itu kecil ya. Kita akan berpikir kayak begitu teman-teman. Dan kalau ditanya sekarang masalah apa yang besar atau apa yang besar, otomatis ini yang belum selesaikan, otomatis yang di depan bukan yang di belakang. Kalau yang di belakang udah nggak dianggap besar lagi. Dibilang itu gagal yang besar, itu udah nggak dianggap sebagai sebuah kegagalan yang besar karena di depan udah tahu bahwa ketika ini diperjuangkan ada potensi untuk gagal dan itu akan besar. Tapi kalau ditanya kiranya ada cerita tentang memperjuangkan sesuatu dan itu sempat berada di titik di bawah, maka saya harus sampaikan saat masih SMA, Sherly punya cita-cita saat itu pengen kuliah ke Pulau Jawa. Saya harus sampaikan saat itu saya punya, mungkin bagi kawan-kawan yang di Jawa ini sesuatu yang biasa gitu ya, karena ya kuliah juga di deket-deket sini. Tapi bagi Sherly berasal dari Aceh saat itu, membaca teman-teman. Ini bukan bermaksud untuk mengotak-otakkan, tapi Sherly membaca kala itu bahwa Jawa itu adalah melting pot-nya anak muda melakukan 3 hal. 1, pusatnya anak muda mencari pengalaman itu di sana. 2, pusatnya anak muda mencari pekerjaan. Teman-teman coba cek. Banyaknya perusahaan yang membuka biasanya kala itu ya, membuka lapangan kerja itu biasanya di kala itu di Pulau Jawa pusatnya, sehingga banyaklah anak muda berkumpul di sana di Pulau Jawa. Dan yang ketiga, pusatnya pendidikan dalam hal ini universitas itu ada di Jawa. Silakan dibuka peta universitas, itu paling banyak titiknya adalah di Pulau Jawa. Jadi besar betul keinginan Sherly untuk saya pengen betul berada di pusaran anak muda yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, saya pengen ada di pusaran itu dan itu ada di Pulau Jawa. Sampaikanlah ke orang tua, saya pengen kuliah ke Pulau Jawa. Dilalahnya saat itu orang tua secara finansial merasa sepertinya ini kita kurang mampu untuk menyekolahkan kamu ke sana. Jadi, dan saat itu karena memang saya berasal dari bukan kota ya, tapi saya di Aceh bukan di kotanya teman-teman, bukan di ibu kota provinsi. Dari ibu kota provinsi itu kurang lebih 7-8 jam lagi. Jadi bisa dibilang desa, dan itu
orang-orang di wilayah situ berpikir perempuan ngapain kuliah jauh-jauh. Kalau pada akhirnya akan balik juga nanti ke tiga UR itu. Makanya akhirnya kala itu saling ngerasa bahwa wah ini tantangannya besar saat itu ya. Kalau sekarang mau di flashback ini udah sesuatu yang itu udah terlewati, otomatis udah naik, tantangannya lebih besar ada di depan mata. Kalaupun gagal akan gagal lebih besar akan di sana. Nggak ada manusia, nggak ada tempat sebetulnya untuk anak muda pada tangga realistis pesimis itu nggak ada, teman-teman. Tangga yang pantas sebagai anak muda adalah optimis. Ketika teman-teman punya cita-cita, selama mau membayar cita-cita itu dengan kerja cerdas dan kerja keras, maka pada akhirnya hasil nggak mengkhianati proses. Kala itu ketika masalahnya finansial, saya sampaikan pada orang tua bahwa kalau memang alasannya finansial, saya coba cari beasiswa boleh apa enggak? Boleh, silahkan. Diizinkan. Sejak saat itu saya ngabisin waktu 1 hari 2 jam di warnet. Karena di rumah juga nggak ada internet. Kalau sekarang kan internet udah ada di genggaman kita ya. Kalau dulu nggak ada, jadi harus ke warnet. Sampai tukang abang-abang warnetnya udah hafal dengan Shirley bahwa kalau ini orang udah datang, ini pasti ngeprint banyak, kurang lebih setebal ini, bawa pulang kurang lebihnya adalah informasi syarat beasiswa di beberapa universitas, itu terus dikumpulkan, mulai dipersiapkan. Ketika weekend yang lain misalnya pada jalan kemana, saya nggak bisa. Saya harus nyiapin ini esai, motivasi letter, dan seterusnya untuk menyelesaikan karena punya cita-cita saya ingin kuliah ke sana. Dan orang tua saya kala itu memang sudah jujur nggak bisa. Secara dana berada di bawah gitu, kurang lebih begitu. Dan terus begitu ulang, tukang pos juga udah hafal kalau saya udah datang minimal bawa amplop coklat itu yang gede itu minimal 3, isinya adalah berkas. Kalau sekarang kan kita tinggal klik-klik aja ya, email, ngirim email, jadi semuanya udah lebih mudah. Nggak ada alasan teman-teman sekarang nggak memperjuangkan apa yang menjadi target dan goal teman-teman, karena jarak ruang waktu udah nggak ada lagi arti sekarang. Semuanya 1 kali klik teman-teman, you gonna get the information what you need, what you want. Tinggal mau apa enggak aja berusahanya. Terus di situ diulang sampai akhirnya di titik ketika semua orang udah berani mengucap tersenyum sumringah, berani mengucap ya kita akan lanjutlah kita akan berangkat ke universitas tertentu, kita akan lanjut ke fakultas tertentu. Saya masih belum berani karena kala itu boro-boro mau berpikir bakal kuliah di mana, bakal kuliah apa enggak aja saya masih belum jelas kala itu. Tapi yang jelas teman-teman, ketika rasa yakin kita udah lebih, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau udah ada 1 minimal dari 3 motivasi tadi, ini nggak peduli mau tantangan sebesar apa, rintangan sebesar apa, orang mau ngata-ngatain dari sisi mana aja, nggak mungkin share. Kamu kan mulai berkata di belakang kita, nggak ada masalah. Itu justru jadi bahan bakar yang akan membakar semangat kita lebih besar lagi untuk ngebuktiin. Jadi pastikan dulu motivasi besar itu ada di diri teman-teman. Saat rasa yakin udah lebih tinggi dari rasa takut, ya nggak ada masalah. Orang mau udah ngomongnya sampai di mana nggak ada masalah. Ketika prosesnya udah dilewati, maka kala itu diumumkan bahwa ternyata lolos di beberapa universitas dan akhirnya memutuskan untuk lanjut dengan beasiswa. Saya dari SMA Scholarship Hunters, teman-teman. Saya harus sampaikan. Kalau nggak dengan scholarship, saya berarti nggak kuliah. Jadi S1 alhamdulillah beasiswa, S2 juga. Kalau nggak dengan beasiswa, saya otomatis juga nggak akan bisa melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri. Jadi untuk teman-teman di sini yang punya cita-cita, pengen kuliah lanjut, mau S1, mau S2, kiranya punya kendala dengan dana, jangan khawatir teman-teman. 20% dari APBN itu alokasinya ke pendidikan. Dan sebagai scholarship hunters dari SMA, saya harus sampaikan, 1 orang bisa dapat 4, tinggal kita jeli apa enggak aja. Ketika sudah diterima di UGM, kala itu saya mengambil di Jogja, kemudian kuliah di sana, kurang lebih hampir pertengahan semester dinyatakan lulus di beasiswa yang ke-25 di Jakarta. Akhirnya saya memutuskan dengan segala pertimbangan pindah ke Jakarta. Jadi kala itu untuk tingkat anak SMA, saya merasa itu adalah satu, bukan gagal ya, tapi berada di titik bawah yang membuat seseorang takut kan banyak ya.
Dan kala itu salah satu yang membuat saya ngerasa, wah ini khawatir saya kalau ini berarti ya gagal untuk kuliah di tahun ini, berarti saya harus mengulang atau menunggu 2-3 tahun ke depan sampai orang tua saya bisa memberikan dananya gitu. Tapi pada akhirnya hanya ada 2 pilihan, kita bangkit dan kita buat narasinya, atau ya kita menyerah. Yang jelas ketika kita menyerah, ya udah berarti selesai di situ. Tapi ketika kita bangkit, dan ini adalah tentang keputusan, gagal itu kepastian teman-teman. Setiap orang pasti gagal. Tapi bangkit itu adalah keputusan. Kita berkeputusan apa enggak untuk bangkit saat kita gagal. Kala itu ketika tahu kondisi sekitar demikian dan memutuskan untuk ya udah bangkit semampunya. Bangkit semampunya untuk ya mengupayakan apa yang bisa diupayakan kala itu, dan pada akhirnya saya mengamini bahwa hasil itu nggak mengkhianati proses. Selama niat kita baik, upaya yang kita lakukan, saya mengamini apa yang Denzel Washington katakan, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapetin, maka pastikan kita melakukan sesuatu juga yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk dapetin hasil yang juga di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Dan bukankah ini juga yang diamini oleh Albert Einstein? Dengan menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, saat kita gagal, evaluasi, kira-kira ini apa yang salah, dan segera pakai strategi yang berbeda. Sehingga kita juga layak punya ekspektasi hasilnya nanti juga berbeda. Lanjut kuliah S1, mau lanjut S2 ternyata alhamdulillah dapat ke Australia. Di sana ada lagi tuh tantangan, berada di bawah posisinya lain lagi. Tapi karena udah kelewat, itu udah ngerasa ini udah kalau sekarang harus nge-flashback dan ngeliat ke belakang, itu jadi terlihat kecil teman-teman. Jadi kurang lebihnya ketika ada satu masalah yang kita menganggap itu masalah gede banget, itu 2 aja berarti indikasi 2 hal. 1, itu masalah belum selesai. Kalau masalah itu udah selesai, kita akan ngeliat itu kecil. Karena udah selesai. Karena kita udah berhasil memecah masalah itu dan kita udah next, udah lanjut nih ke masalah selanjutnya. Yang kedua, tandanya goal kita nggak cukup besar. Seseorang yang punya goal target yang besar, otomatis rintangan, gagal, itu akan terlihat kecil. Seseorang yang targetnya penghasilan tahunannya adalah 10M, maka bangkrut pertama kali 100 juta, itu adalah hal yang kecil. Karena dia tahu bahwa target dia per tahunnya akan mendapat lebih besar. Jadi mindset Shirley adalah kayak begitu. Ketika gagal nggak ada masalah, ini harus dilewati. Dan bisa jadi ini kecil. Karena yang kita targetkan itu di atas jauh lebih besar. Yang kedua adalah dari Mas Aswan. Ini yang saya catat adalah ketika bagaimana merubah mindset, terutama untuk anak muda yang tidak mau dikritik. Pertama adalah memutuskan berubah itu kalau dari Shirley adalah tanya dulu kenapa mau berubah. Yang menurut Shirley jadi masalah adalah ketika berubah itu ikut-ikutan. Karena semuanya lagi pada ngomongin A, ya udah kita putuskan juga untuk A. Ini rentan untuk kita tidak konsisten. Nanti besok berubah lagi jadi B. Tapi kalau yang ditanya adalah merubah mindset karena tidak mau dikritik, maka ada istilah fixed mindset dan growth mindset. Orang yang akan maju adalah dia yang mau berkembang, yang mau membuka pikirannya, teman-teman. Growth mindset ini adalah dia yang mau dikritik. Ketika salah, ya terima salah. Ketika udah merasa benar, ya udah di situ berhentinya kita belajar. Dan ketika kita nggak mau dikritik, kita menutup. Ibaratnya nih, kita membatasi, memberi border pada diri kita sendiri. Gak mau dikritik, kita memborder diri kita sendiri. Memang ini adalah zona nyaman kita, tapi kita udah ngebangun pagar penjara untuk diri kita sendiri. Kita nggak bisa keluar, kita membatasi the ceiling, atap langit-langitnya udah kita batasi. Mau terbang setinggi apapun, ya udah di dalam ruangan itu tetap. Ini adalah tipikal manusia yang nggak mau dikritik. Karena otomatis pintu menjadi lebih baik akan ketutup. Pintu menjadi lebih baik ketutup, jangan salahkan ada manusia yang lebih baik, dia dulu dapat kesempatan. Ada manusia yang terbaik, apalagi dia duluan yang akan dapat kesempatan. Karena hukum alam adalah siapa yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Ketika kita udah ngebatasi, membuat penjara untuk diri kita sendiri dengan kita tidak mau dikritik hanya karena ego,
wah nanti kalau saya dikritik, waduh nanti gimana nanti. Nah ini masalah, karena ini akan ngebuat kita nggak kemana-mana. Untuk naik ke step, ke level, ke kualitas selanjutnya, kita yang membatasi diri kita sendiri. Makanya tadi kita sempat membahas 2 hal yang akan membuat manusia nggak kemana-mana. Manusia nggak akan sampai pada titik atau level maksimal yang dia bisa buat. 1, ego dalam dirinya. 2, greedy, tamak rakus. Karena selalu nggak puas dengan apa yang dia miliki. Itu setidaknya dari Sherly. Dan untuk Mas Ukasha, Sherly mengamini tadi 4 pertanyaan sebetulnya udah Sherly jawab, tapi Sherly jawab cepat saja. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, kita ini siapa di masa depan? What's the goal? What's the target? Target kita di masa depan ini kita adalah siapa? Dan masa depan ini segera tetapkan, 10 tahun ke depan kita ini siapa? 10 tahun ke depan kita adalah YouTuber nomor 1 se-Indonesia. Silahkan. Bagaimana YouTuber dalam bidang apa? Segera spesifikkan. Kak, kita fokus dalam hal isu-isu sosial, nggak ada masalah. Kak, kita fokus dalam hal gamers. Silahkan. Kak, kita fokus dalam hal apa misalnya? Pendidikan. Kak, kita teman-teman yang tahu spesifikasi kelebihan teman-teman ada di bidang apa. Bagaimana mengukur keterkenalan atau kesuksesan teman-teman sebagai seorang YouTuber? Apakah dari subscribernya? Apakah dari jumlah monetize-nya? Apakah dari jumlah amplifying issues-nya? Apakah dari jumlah sharing-nya? Karena ketika kita nggak punya ukuran bahwa target kita 10 tahun itu kayak begitu, otomatis ini nggak jelas. Kita sedang mengejar sesuatu yang indikatornya nggak jelas. Kita pengen 10 tahun ke depan kita udah menjadi seorang peneliti dengan level misalnya S2, S3, teman-teman yang tentukan sendiri. Hanya achievable dengan resources yang kita punya, kira-kira ini bakal bisa achieve apa enggak? Teman-teman yang tadi nge-screenshot smart goal setting nanti bisa di-share, kiranya ada grup, nanti tolong di-share. Nanti pakai smart goal setting, itu menjawab pertanyaan pertama. Siapa kita di masa depan? Apa cita-cita, apa target, apa goalnya? Yang kedua, siapa kita sekarang? Tanya ke diri sendiri, kenali kemampuan diri sendiri dan potensi. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity yang masih tersedia, dan apa threat. Kurang lebih analisa SWOT, itu dijawab untuk diri sendiri. Sehingga kita tahu bahwa kemampuan kita berenang ya nggak usah memanjat, nggak usah mengupayakan diri memanjat, akan ada nanti kita berkolaborasi dengan orang yang memang bisa memanjat. Dan ini harus saya akui, setidaknya sekarang saya merasakan itu. Dalam dunia content creator misalnya, atau digital creator, ini bukan one man show teman-teman. Ada teman-teman yang memang ahli dalam bidang editing, ada memang kawan-kawan yang ahli dalam bidang fotografi, ada kawan-kawan yang senang dalam dunia riset, mereka membantu mencari datanya. Ada memang kawan-kawan yang senang dalam dunia content writing, mereka yang akan memperbaiki setiap diksinya. Ada memang kayak dia yang kemampuannya dalam berpikir, berbicara di depan. This is not one man show, this is a team. Ini adalah tim. Dengan demikian, fokus aja pada kelebihan kita, karena ini bukan seberapa besar perubahan yang bisa dibuat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Jadi fokus aja pada kelebihan teman-teman, sampai ke titik you are the best version of you. Kita menjadi ahlinya. Setelah itu, jawab pertanyaan yang ketiga. How? Gimana? Kita punya target 10 tahun nih, menjadi seorang pengusaha dengan omset per tahun. Silahkan dispesifikan pakai smart goal setting. Mulai, untuk jadi titik itu, maka skill set apa yang kita butuhkan? Kak, kita pengen menjadi seorang penulis bestseller internasional. Cek, untuk menjadi seorang bestseller internasional, skill set apa yang dibutuhkan? Cicil itu dari sekarang. Komunitas nggak mungkin lagi komunitas lokal, ini harus komunitas internasional, karena yang teman-teman target adalah bestseller internasional. Untuk di internasional, bahasa nggak bisa bahasa lokal, bahasa harus internasional, pakai logika. Benar ya? Berarti harus bahasa Inggris. Kak, kita pengen lanjut sampai S3 karena target jadi profesor. Otomatis harus dapat S3 nanti. Selesai SMA, langsung lanjut S1, S2, S3. Kak, tapi dananya kurang. Cek beasiswa ke Amerika, beda nanti pemberinya dengan beasiswa ke Eropa. Kecuali kalau teman-teman menggunakan beasiswa dari negara Indonesia, LPDP. Kalau ke Amerika pakai Aminef, kalau ke Australia pakai Australia Awards. Ini segera dicek. Pecah target yang besar tadi 10 tahun jadi target tahunan. Oke, tahun ini kita di lokal dulu, dan lokal nanti naik ke provinsi naik ke nasional. Bahasa pelan-pelan. Oh, ternyata untuk sampai di titik itu minimal harus menguasai 3 bahasa. Mulai cicil dari sekarang. Dan otomatis semua kegiatan yang kita lakukan itu namanya produktif, karena jelas targetnya apa, jelas goalnya apa. Yang bermain dan turun lapangan itu banyak teman-teman, tapi yang punya target itu nggak banyak.
yang pada akhirnya ikut bermain menjadi pemain sepak bola itu banyak, tapi nggak semua yang punya target menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia, itu nggak banyak. Cuma orang-orang tertentu saja, nama-namanya kita sama-sama tahu, yang memang punya goal, visi, dan target besar. Pastikan bahwa teman-teman adalah masuk dalam orang-orang yang punya visi, karena pada akhirnya kalau enggak, kita akan menghidupi visi orang lain, atau harus rela dibayar oleh orang lain menghidupi visi orang lain. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, kira-kira nih, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Karena pada akhirnya manusia itu harus meninggalkan legacy, impact, karena itu menjadi pencapaian tertinggi yang bisa dia buat. Kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, tapi pencapaian terbaik, tertinggi yang bisa kita buat adalah saat kehadiran kita itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitar kita. Dalam hal apapun, sesuai bidang teman-teman. Saya pikir 4 pertanyaan itu yang tadi sempat mungkin miss oleh kawan kita, oleh Mas Ukasyah. Kiranya tadi kawan-kawan ada nge-screenshot bagian-bagian yang menjelaskan 4 pertanyaan tadi, silakan di-share di grup WhatsApp. Saya pikir demikian, dikembalikan dulu ke moderator, karena tadi adalah pertanyaan terakhir. Sherly mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman. Kiranya ada yang baik, silahkan diambil. Kalau ada yang tidak baik, ditinggalkan saja bersama Sherly. Semoga COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu dan silaturahim secara langsung. Tetap semangat untuk apapun yang saat ini tengah kita perjuangkan. Saya kembalikan dulu ke Mas Adik Joni. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Sherly Anavita Rahmi. Jawaban yang sangat luar biasa kembali lagi diberikan kepada kita semuanya. Luar biasa sekali diskusi ini kembali hidup dan membuat kita semakin untuk kita berpikir untuk memulai target kita mulai dari sekarang dan mengeksekusinya untuk masa depan kita semuanya. Tentunya itu tadilah jawaban-jawaban terbaik. Dan ini mungkin menjadi soal yang bisa merangkum semua yang dibahas oleh Kak Sherly. Tadi sempat disinggung bahwasannya kita tahun depan akan memasuki yang namanya 5.0 industry. Dan di tahun 2030 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Kira-kira kehidupan seperti apa? Saya jadi penasaran nih Kak Sherly. Kira-kira kehidupan seperti apa dan apa yang perlu kita persiapkan? Seperti itu. Kalau dari Sherly sebetulnya 2 aja, responsif dan adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Dan sebetulnya itu udah ada pada anak muda, bener nggak? Anak muda nggak perlu nunggu COVID-19, kita udah terbiasa dengan Internet of Things, bener nggak? Coba cek, dalam 1 hari, Dan Research Institute itu nyebutin bahwa anak muda Indonesia itu ngabisin waktu di internet 8-13 jam dalam 1 hari. Kita boleh berdalih, ada yang main game, ada yang nge-YouTube, ada yang jualan, ada yang kalau sekarang pendidikan online, ada yang silakan teman-teman ngapain lagi, nge-Netflix, apalagi drakor, teman-teman yang tahu. Ada kegiatan pagi sore, silakan baca buku, sekarang udah banyak e-book. Tapi ternyata data dari The New Web itu nyebutin bahwa Indonesia adalah negara ketiga paling aktif sosial medianya. Dengan kata lain, anak muda Indonesia kalau udah main di internet, itu mayoritas mainnya di sosial media. Dengan kata lain, saya mau meng-highlight bahwa anak muda itu udah sangat terbiasa dengan Internet of Things. Tapi selama ini kita hanya terbiasa menjadi objek, bukan jadi subjek. Maka ayo kita responsif dan adaptif, persiapkan diri, tahu apa opportunity kita, tahu apa kelebihan kita, dan ayo jadi pemain di bidang kita. Persiapkan diri bahwa ini zamannya anak muda. Persiapkan diri bukan hanya sekedar jadi objek, ayo kita persiapkan diri jadi subjek. Udah cukup anak muda mainnya di pinggiran, ini waktunya kita mainnya ke tengah. Karena jangan-jangan selama ini kita kurang show. Di 2021 intinya tahun ini, do and give the best are not enough. Melakukan dan memberikan yang terbaik, sekarang udah gak cukup. We should show it, tunjukin. Teman-teman punya karya baik apa, tunjukin. Teman-teman nih, lewat organisasi Happen ID Happen, ini punya inisiatif baik, jangan lupa show it, tunjukin. Semakin ini karena pada akhirnya semakin kita menunjukkan, semakin ke tengah, semakin banyak pula nanti yang akan bicara, semakin banyak pula nanti yang bisa saling dikolaborasikan, dan semakin banyak pula nanti hal-hal baik, narasi baik, inspirasi baik
yang ini menjadi kebiasaan, kesadaran kolektif. Dan kalau ada 3 hal yang menjadi highlight utama, ya ini adalah tentang konektivitas, kolaborasi, dan kecepatan. Siapa aja yang bisa masuk dalam 3 hal ini, ya dia yang akan masuk dalam pusaran utama dalam industri 5.0. Di tengah pandemi COVID-19, ekonomi babak belur, silahkan cek perusahaan yang bergerak dalam 3 hal ini naik. Konektivitas, semua provider handphone, semua provider internet, semua naik. Benar nggak omsetnya? Silahkan cek. Di tengah yang lain semuanya turun, provider internet, apalagi bisnis yang mengoneksikan, kurir-kurir, saya izin nggak nyebut merek ya, kurir-kurir pengantar, kalau kita ngirim-ngirim barang, itu naik semua omsetnya. Karena mengoneksikan. Apalagi kolaborasi. Semua hal yang terkolaborasi satu dengan lain, semua orang dipaksa untuk kolaborasi, dan semua hal yang sifatnya hub itu akan naik. Banyak sekarang yang mengolaborasikan A dan B, dan akhirnya harus merge, harus nyatu. Banyak sekarang bisnis yang hanya sekedar mengolaborasikan banyak pihak. Sebetulnya mereka sebutlah misalnya transportasi online. Mana transportasinya mereka? Nggak ada, benar nggak? Mobilnya nggak ada, motornya nggak ada. Mereka hanya menjadi hub mengolaborasikan, mengoneksikan. Tapi omsetnya naik. Kenapa? Karena itu adalah, kalau teman-teman mau bergerak dalam dunia bisnis, itu dunianya bisnis di industri 5.0, arahnya memang ke sana. Dan kecepatan. Ini zamannya yang cepat mengalahkan yang lambat. Karena zaman di 5.0 akan terbuka bagi mereka yang cepat mengalahkan yang lambat. Untuk itu mari segera kita dengan cepat mengeksekusi ide dan gagasan kita. Karena yang mahal dari karya itu pada akhirnya adalah eksekusinya. Kalau hanya beride dan bergagasan tanpa dieksekusi, ini namanya wacana, teman-teman. 2021 ini harus menjadi tahunnya kita mengeksekusi ide dan gagasan, karena yang mahal dari karya itu adalah eksekusinya. Saya pikir demikian, dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Wow, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Kak Sherly Anavita Rahmi, luar biasa. We are so proud bisa bertemu Kak Sherly pada malam hari ini, mendapatkan jawaban-jawaban dan pemikiran-pemikiran baru untuk kita selalu berpikir dan mengeksekusinya. Tentunya luar biasa, yang pastinya di era 5.0 industri ini kita harus pintar-pintar untuk kita menemukan hal baru untuk dieksekusi tentunya. Nah, ini waktu kita sudah hampir berakhir nih. Mungkin Kak Sherly ingin menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Closing statement Sherly singkat saja teman-teman, bahwa pada akhirnya bicara muda ini bukan lagi tentang umur. Bicara muda ini tentang pilihan sikap. Kita pengen jadi manusia yang pesimis atau optimis, kita pengen jadi manusia yang penuh dengan keputusasaan atau melihat ke depan dengan harapan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita. Dalam melihat segala sesuatu, kita akan muda semuda optimisme kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam membuat keputusan, dan kita akan muda semuda keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut, hidup kita cuma satu kali, pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Saya pikir demikian, terima kasih. Silakan. Wow, luar biasa. Beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk Kak Sherly Anavita Rahmi pada malam hari ini. Luar biasa. Atensi dari audiens juga sangat luar biasa. Banyak chat yang sudah masuk. Dan tentunya waktu 2 jam ini tidak terasa dengan bahasan-bahasan yang menarik dan luar biasa. Ini Kak Sherly, ini ada permintaan nih, ucapan ulang tahun untuk happen.id. Ini udah berapa tahun nih usianya? Ini yang ke-1, John. Oh, 1 tahun happen.id. Mungkin Kak Sherly ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ini langsung dari CEO-nya yang minta. Baik. Ini berarti udah 1 tahun ya? Happen.id? Iya, Kak. Oke. Selamat mengulang 1 tahunnya. Semoga dengan bertambahnya usia happen.id ini bisa terus menginspirasi anak muda lainnya, mengolaborasikan
semua hal-hal baik di anak muda, terus progresif, dan terus berkarya. Dan yang paling penting adalah konsisten dalam berkarya. Karena ini yang berat. Pastikan teman-teman di tahun ini bukan hanya do and give your best, happen.id, tapi pastikan teman-teman juga show your best. Saya pikir demikian. Semoga setidaknya pertemuan kita malam ini, hari pertama ya berarti dengan happen.id ini, semoga ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan domino selanjutnya untuk happen.id. Kita tunggu karya-karya selanjutnya happen.id di tahun 2021. Silakan, Mas. Oke, baik. Iya, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat happen.id. 1 tahun berkolaborasi, rasanya waktu yang tidak singkat tentunya. Ditunggu lagi gebrakan-gebrakan terbaiknya, dan semoga semakin jaya selamanya. Baik, saya ucapkan terima kasih juga untuk Kak Sherly Anavita Rahmi yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pada malam hari ini. Tentunya pembelajaran yang sangat luar biasa itu kami terima semuanya di sini. Banyak menyampaikan audiens di sini, Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly, keren, semoga selalu tertular. Amin semuanya, karena kita semuanya adalah makhluk Tuhan yang sangat luar biasa. Kita diberikan anugerah yang tentunya kita bisa manfaatkan dan kita eksekusi tentunya. Luar biasa sekali atensi audiens. Saya ingin mengucapkan buat kalian semuanya yang di YouTube maupun di room Zoom ini maupun di Instagram yang mengucapkan, saya ucapkan terima kasih semuanya. Karena tanpa kalian acara ini tidak akan semenarik ini. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh all sponsor yang mendukung acara happen.id ini, di mana ada beberapa sponsor yang mensupport, yakni ada Twin Flame Experience Indonesia, terus ada Care and Do, ada Salat Mindo, dan terima kasih juga untuk patungan.id, dan Mars Art Digital, Young on Top Jabar, Young on Top Bandung, and Young on Top Indonesia. Saya perwakilan dari panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk all sponsor yang terus serta menyukseskan festival sharing belajar yang diadakan oleh happen.id ini. Terima kasih untuk Kak Sherly Anavita Rahmi. Tentunya dari saya, closing statement-nya adalah, jadilah optimis dan progresif. Ada rencana, mulai eksekusi sekarang, dan keep going and keep moving. Plan from now, make it better in the future. Konektivitas, kolaborasi, dan kecepatan skill adalah 3 hal yang dibutuhkan di era 5.0 industry. Be an excellent one, manfaatkan anugerah, temukan potensi, selesaikan tanggung jawab, tanya apa yang Anda takuti, semua itu akan ada solusi dan Anda harus berani melangkah. Pastikan kita itu konsisten, jadilah produktif, yang bermanfaat, yuk berpikir dan berkembang, jaga diri, jangan batasi diri dengan opini, responsif dan adaptif, persiapkan mulai dari sekarang. Itulah closing statement dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya ingin mengapresiasi kalian semuanya. Yuk apresiasi diri sendiri. Berikan tepuk tangan dong untuk diri kalian sendiri. Respon kalian sangat biasa pada webinar malam hari ini. Wah, ini Kak Sherly udah out ya. Oh, sangat disayangkan sekali. Oke, thank you buat semuanya. Kita kali ini bakalan foto-foto dan makasih juga udah ngikutin selama 6 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 15 hari ini, dan makasih juga buat panitia, pemateri, promosi, divisi acara, dan semuanya pokoknya makasih, dan maaf juga kalau bawel. Buat Kak Sherly, makasih banget udah mau ngisi di Happen yang buat pertama kali. Semoga di tahun 2021 kita bakalan bisa diisi lagi sama Kak Sherly. Oke. Saya bakal ngutip dari Kak Sherly. Semua orang punya masanya masing-masing, jadi gak usah insecure. Dalam agama saya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena gak ada ujian yang gak bisa kita lewatin. Berarti kalau kita dikasih ujian, berarti kita mampu buat melewatin itu. Oke, makasih buat semuanya, dan mungkin ini sesi foto terakhir, jadi buat teman-teman boleh tolong on cam ya, kasih pose yang terbaik. Dan buat Happen, selamat ulang tahun mungkin yang kembali lagi ke 1 dari mulai titik 0. Oke,
buat teman-teman boleh di on cam. Mungkin Kak Shelly boleh on cam juga Kak, kalau boleh. Oke, kita dari frame 1 yang dari adik Mas Dioni dan Kak Shelly tentunya. Oke, thank you Kak buat waktunya di sela-sela kesibukan dan sorry juga ganggu manajemennya. Oke, kita foto Tria Agustini belum on cam, pas ya Abdullah kita pasang pose terbaik dan minta doanya juga buat Heaven buat terus berkarya. Amin. Oke. Kita hitung sampai 1 sampai 3 ya. Kalau 1 sampai 10 nanti kelamaan. Oke. Buat teman-teman bisa pose dari frame 1 adik Mas Joni, dari Agustini, Fatkul, Faisal Ramadan, Cepi, Kak Shelly, Aswan. Oke. Kita mulai pose ya, jangan gaya, takutnya gaya bebas di kolam renang. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang laki-laki jangan tegang. Ini bukan pas foto KTP udah jelek, belum siap belum apa udah dipoto. Jadi gaya terbaik, keluarin gayanya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke frame 2 yang Aisyah Mawati, Andika Yuda, Esi Aisyah, Anissa Teimayati, Hendra Kusuma. Halo Hen, makasih banget udah nyempetin nih. Oke. Buat Alfiandi Salim, Aina Madania, oke kita foto 1, 2, 3. Oke, sekali lagi buat frame 2 yang ada ikannya sama Henda. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang di frame ketiga boleh di on cam Anissa Trimayati Noyana, Yeson Dika Al Hafiz, No Cahaya. Ya, boleh. Rahman dia Hanifan Wesana. Boleh di on cam. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, buat Kak Shelly, thank you banget Kak buat udah nyempetin waktunya di sini dan semua teman-teman juga makasih udah ngikutin acara kita dari tanggal 10 sampai tanggal 15 sampai ketemu lagi di batch 2 atau di season 2 kita di festival sharing. Kita bakalan ada sharing kuliah dan sharing pekerjaan lagi. Tentunya konsep yang berbeda. Makasih sekali lagi buat Kak Shelly. Semuanya saya Ija Samsul mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara kita yang lainnya. Oke, saya Ija Samsul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, saya juga ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun apapun yang saya lakukan disengaja maupun tidak pada webinar selama sudah 5 hari saya menjadi moderator. Tentunya ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa untuk saya dan terima kasih juga Happen.id. Terima kasih untuk para audiens, terima kasih untuk segalanya, terima kasih untuk pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hum Santi Santi Hum Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. See you di tahun berikutnya. Terima kasih juga buat panitia